Halo teman-teman semua, selamat datang di Methodis Podcast bersama saya Ferry. Bagi teman-teman yang tertarik dalam bidang ilmu kesehatan ataupun bagi teman-teman yang sedang mencari nih atau ingin melanjutkan pendidikan dalam dunia kesehatan ataupun kedokteran, nah pas nih karena di episode kali ini kita akan membahas tentang ataupun berbicara lebih lanjut lagi atau mengenal lebih lanjut, lebih dalam ya mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia. Oke, langsung saja untuk perkenalan lebih dekat dengan Fakultas Kedokteran, kita sudah kedatangan tamu yaitu Dr. Eka Samuel Hutasoid SPOG yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Methodis Indonesia. Selamat datang Bapak, gimana nih kabarnya? Baik dan well untuk Fakultas Kedokteran, baik semuanya. Oke, baik ya, luar biasa. Nah, pertama-tama nih Pak sebelumnya, bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai sejarah Fakultas Kedokteran sendiri ataupun prestasi yang sudah diraih sampai saat ini? Terima kasih. Jadi sampai tahun 2022, Fakultas Kedokteran sudah cukup lama berdiri di Methodis. Sejak tahun 1900, Universitas Methodis Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 1965. Untuk Fakultas Kedokteran baru mulai menerima angkatan pada tahun 1968. Jadi cukup lama sekali untuk kita sebagai Fakultas Kedokteran tertua nomor 3 di Medan setelah Sumatera Utara, kemudian UISU dan juga Methodis. Methodis, oke. Ya. Oke nih, program studi apa aja nih Pak yang ada di Fakultas Kedokteran sendiri? Program studi yang kita mempunyai 3 prodi. Yang pertama prodi sarjana kedokteran, yang kedua prodi profesi dokter, untuk profesi dokter, yang ketiga kita mempunyai S2 biomedik. Gitu. Nah, untuk biomediknya sendiri nih Pak, ini bisa jelaskan secara singkat nggak sih tentang apa sih itu biomedik itu sendiri? Biomedik ini mengenai ilmu pasca sarjana yang membicarakan tentang ilmu tentang farmakologi, fisiologi, anatomi, dan juga tentang anti-aging. Kebetulan Fakultas Kedokteran memilih 2 bagian, yaitu tentang farmakologi dan anti-aging. Anti-aging? Ya. Oke, untuk prodi sarjana dan pasca sarjana nih Pak, apa saja sih keunggulannya dari Fakultas Kedokteran? Sampai saat ini kita sudah unggul di Fakultas Kedokteran kita, artinya kita sudah punya akreditasi yang B, baik. Kemudian kita mempunyai alumni yang begitu banyak. Sekarang saat ini sudah 3.600 alumni yang semuanya sudah berlalang buana di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Alumni kita sudah sampai di luar negeri. Semua mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Ada yang sebagai kepala dinas, ada yang sebagai kepala puskesmas, kepala rumah sakit, direktur rumah sakit. Bahkan sampai saat ini Fakultas Kedokteran Methodis Indonesia yang alumninya Dr. Sofiantan duduk sebagai anggota Dewan DPRD Jakarta yang duduk dari fraksi PDI Perjuangan. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa sudah tersebar di luar negeri, ada di Jerman, di Amerika, di Filipina, di banyak tempat yang sudah mereka terduduki dan juga mereka bekerja di rumah sakit. Jadi alumninya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri juga? Bukan hanya di Indonesia. Oke. Mengenai sarana ataupun prasarananya nih Pak, ataupun fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran sendiri, apa yang ditawarkan oleh Fakultas Kedokteran? Fakultas Kedokteran menawarkan satu kampus yang nyaman, satu kampus yang biru, yang seluruhnya kita berdiri pada kampus sendiri. Tidak kita berinteraksi dengan yang fakultas lain, kita hanya dengan isi Fakultas Kedokteran yang kita melengkapi seluruh fasilitas laboratorium yang lengkap, laboratorium biologi yang lengkap, tentang anatomi yang lengkap, bahkan kita punya laboratorium sendiri untuk penelitian. Kita sudah punya laboratorium penelitian sendiri dan kita mempunyai fasilitas yang CBT atau komputer ke pusat komputer, kemudian kita punya tempat OSC sendiri, tempat ujian tersendiri, yang tempat kita melakukan ujian-ujian. Kita punya fasilitas itu lengkap sekarang. Oke, fasilitasnya lengkap ya Pak ya? Iya, lengkap. Oke, ini mengenai COVID-19 Pak ya kan, sekarang masih COVID-19 itu masih ada di sekitar kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang COVID-19 di Indonesia saat ini? COVID-19 pada saat ini kita sudah memasuki era yang sudah hampir selesai. Sama-sama kita ketahui, sekarang Presiden sudah mengumumkan bahwa sekarang sudah boleh buka masker di
masyarakat, di tempat umum, tapi di tempat-tempat tertentu ada perkumpulan orang kita harus bisa masih memakai, apalagi para teman-teman yang punya faktor risiko. Jadi mereka masih diperintahkan untuk bisa memakai masker. Nah, untuk Fakultas Kedokteran, kita selama terjadinya pandemi ini, kita melakukan kuliah daring, tidak melakukan tatap muka. Semua tindakan perkuliahan kita lakukan secara daring, kita menggunakan secara teknologi, bahwa semua kita lakukan selama hampir 2 tahun ini. Nah, begitu ada perintah dari pemerintah bahwa kita sudah mulai bisa, maka saat ini kita sudah membuka diri, kita mempersiapkan untuk kuliah tatap muka untuk dari Fakultas Kedokteran Metodis. Oke, jadi tidak masalah ya Pak dengan ataupun tatap muka ataupun dengan online? Ya, kalau kita melihat kualitas yang kita tampilkan dari online, memang psikologisnya berbeda. Maka Fakultas Kedokteran terus berusaha mendorong supaya bisa dilakukan tatap muka, bagaimana supaya dokter bisa bertemu dengan pasiennya, bagaimana para calon dokter bisa memperagakan, memeriksakan pasiennya dengan kontak tidak dengan daring. Saat ini kalau mahasiswa untuk melakukan laboratorium atau tutorial atau skill lab, mereka tetap kita lakukan yang peraturan dilakukan pemerintah bahwa setiap mahasiswa melakukan praktek tetap kita lakukan tes swab. Setiap kali akan dilakukan praktek. Nah, sampai betul-betul bahwa sampai saat ini mahasiswa kedokteran belum pernah terindikasi positif ketika kita melakukan praktek apapun sampai saat ini. Itu yang bisa kami sampaikan, sehingga kita saling menjaga dan kita sangat menjaga kampus tetap terjaga supaya tidak terserang saat itu pandemi itu tidak menyerang di kampus. Oke, jadi terjamin ya Pak ya? Ya. Oke, kegiatan apa aja nih Pak yang udah fakultas berikan atau kontribusi yang udah fakultas berikan kepada masyarakat? Yang pastinya kami menyerahkan alumni kami ke masyarakat. Setelah dididik di Metodis, di Fakultas Kedokteran Metodis, maka kami menyerahkannya ke masyarakat. Masyarakatlah yang menilai, masyarakat yang merasakan bagaimana hasil pendidikan di Fakultas Kedokteran Metodis dengan layanan para dokter kami di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas, maupun dalam manajerial rumah sakit, maupun pelayanan yang lain. Sampai saat ini, Fakultas Kedokteran Metodis alumninya hampir menyebar pada seluruh rumah sakit di Kota Medan khususnya. Di Kota Medan. Jadi pemimpin di semua rumah sakit di Kota Medan ini dan juga pelayanan di puskesmas, di rumah sakit di daerah, rata-rata kita menyebar dengan baik dan juga tidak ada masalah. Dan masyarakat saya pikir cukup mengagumi untuk alumni Metodis. Jadi lulusan Metodis itu, kedokteran Metodis menyebar ya Pak ya? Sudah menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Oh, sampai pedalaman? Sampai pedalaman. Oke. Ya. Nih menurut Bapak nih, apakah kita tentang teknologi, berbicara tentang online tadi nih ya Pak, apakah kita dapat mengaplikasikan teknologi virtual reality dalam dunia medis nih? Ya, sekarang teknologi dalam kedokteran sudah jadi semenjak adanya pandemi ini sudah kita lakukan dengan caranya ID sendiri sudah melakukan dengan teknologi ya, jadi konsultasi lewat telepon telemedicine. Kita sudah mempunyai telemedicine, bagaimana ID Sumatera Utara, ID Medan sudah mempunyai telemedicine, dan juga Metodis sudah menerapkan juga telemedicine dalam membina anak-anak di semester 8, mereka sudah bisa melakukan telemedicine. Apalagi teman-teman yang di klinik-klinik, di rumah sakit, sudah rata-rata rumah sakit di Medan sudah mempunyai telemedicine. Itu yang kita terapkan. Jadi rata-rata dokter di Medan dan alumni kita sudah biasa menghadapi dengan telemedicine dan sudah melayani itu dengan baik. Oke, nih tentang tantangan nih Pak ya. Apa sih tantangan yang Fakultas Kedokteran hadapi selama masa pandemi ini? Pastinya yang sangat dihadapi adalah ketidakbolehan atau aturan yang akibat dari pandemi ini sehingga kami tidak dapat melakukan kuliah tatap muka. Jadi kita mendidik selama 2 tahun ini kita mendidik dokter melalui internet, melalui online. Nah, disitulah yang kita merasakan bagaimana kita kurang gregetnya ya, rasanya kurang greget bagaimana kita mendidik para adik-adik atau anak-anak kita ini dalam melayani atau perkuliahan tidak melalui tatap muka. Kemudian beberapa
laboratorium, beberapa skill lab, beberapa tutorial harus tertunda begitu lama, hampir 2 tahun. Yang sekarang anak-anak harus mengejarnya, yang harus mengisi buku-bukunya terhadap tindakan-tindakan atau perlakuan atau praktikum atau tutorialnya harus dikejar ketertinggalan selama 2 tahun ini. Nah, di situ aja rasanya ketertinggalan kami dengan cara mendidik anak-anak. Sekarang sudah kita kejar ketertinggalan itu, dan anak-anak mudah-mudahan mampu menerima, mampu menguasai, dan mampu menerapkannya. Kita mengharapkan anak-anak tidak tertinggal periode grup kayak gini, anak-anak tidak tertinggal begitu jauh dengan cara yang tatap muka dan kuliah langsung. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin cukup banyak juga ya kekurangan dalam atau tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Kedokteran UMI. Iya, cukup banyak tantangan karena dalam mendidik anak-anak ya banyak sekali psikologisnya, para guru-gurunya, para dosennya, para bagaimana anak-anak menghadapinya. Tantangannya besar di masa yang sekarang ini, apalagi membutuhkan teknologi yang sangat tinggi, sehingga kita pun harus terus berubah dalam hal penyediaan buku, penyediaan layanan internet, bagaimana tentang wifi kita yang harus cepat sehingga adik-adik dan anak-anak tidak tertinggal tentang informasi dari dalam dan luar negeri. Itu yang harus kita terus mengejar, ketertinggalan itu, supaya kita tidak tertinggal jauh dengan dunia di Eropa dan di Amerika dan juga di Australia. Oke, nah mungkin teman-teman ingin tahu nih Pak, terobosan apa yang dimiliki Fakultas Kedokteran sendiri? Misalnya mereka mungkin ada keinginan untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran UMI ini, serta bagaimana sih cara pendaftarannya gitu? Kita secara gampang dan saat ini semuanya dipermudah bagaimana cara mendaftarkan dirinya. Kemudian kita mempunyai 3 tahapan untuk penyeleksian. Saat pertama administrasi, yang kedua tentang pendidikan akademik, kedua kita akan melakukan wawancara akademik, kemudian finalnya kita akan mengumumkan bagaimana psikologi anak-anak. So, setiap anak-anak yang testing, kita akan lakukan penyeleksian dalam psikologi, atau kita biasa tes psikologisnya ya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan di metodis cukup bertaraf yang kita lakukan penyeleksian ini, karena kita lakukan tahapan itu, kemudian kita lakukan betul pada anak-anak yang berpotensi. Jadi di metodis saat ini kita memberikan tahapan itu kepada anak-anak, terutama teman-teman yang baru tamat SMA. Kita memberikan fasilitas bagi adik-adik yang baru tamat dari kelas 3 SMA ini mau ngambil ke metodis. Kita memberikan fasilitas bagi mereka yang juara 1, dari 2. Kita memberikan fasilitas khusus buat mereka. Kita kasih kejutan-kejutan yang baik bagi mereka. Ada pemotongan uang sumbangan, ada kita kasih bagaimana tahapan-tahapan mereka bisa menarik setelah itu masuk ke metodis. Banyak sekali yang kita tawarkan kepada mereka. Banyak hal. Misalnya kalau kita seperti metodis, kita mempunyai di metodis ada 14 PKMI. Kami menawarkan di PKMI kita bagi adik-adik yang juara berkompeten yang baik di kedokteran, yang ingin menulisnya kedokteran di metodis, kami membuka layanan itu bagi adik-adik yang juara di PKMI 1, 2 sampai 14 bisa mendaftar di kedokteran, dan kami memberikan prize khusus untuk adik-adik yang dari PKMI, dan juga terbuka bagi PKMI dan sekolah-sekolah SMA yang lain. Bahwa mereka akan masuk ke kedokteran metodis, kita akan memberikan prize khusus, dan kita akan memberikan diskon khusus bagi mereka yang berprestasi. Itu yang kami tawarkan sekarang kepada adik-adik yang baru tamat SMA kelas 3 ini, yang segera mendaftar ke metodis. Kami buka layanan itu khusus bagi mereka yang berprestasi. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, pendaftarannya nih Pak, apakah bisa secara offline ataupun online juga bisa? Ya, pendaftaran kita buka secara dua-dua, offline dan online. Nah, ini pembukaan sudah kita lakukan dari mulai bulan April. Nanti kita akan melakukan seleksi tahap pertama di bulan 6, kemudian seleksi tahap kedua di bulan 7, dan tahap ketiga di bulan 8. Kami tetap membuka ini layanan kepada semua anak-anak. Yang berprestasi pasti ada ganjarannya untuk dapat pendidikan sekolah yang baik. Itu yang kami berikan. Oke, nih Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan nggak sih kepada teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran UMI? Ya, bagi teman-teman adik-adik
ya terutama adik-adik alumni yang punya adik yang ingin melanjutkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Metodis Indonesia. Kami buka layanan online dengan www.pmb.metodisac.id dan juga bisa mendaftar langsung di Jalan Hang Tuah nomor 8 Medan. Kami buka layanan itu baik bisa mendaftar secara online, bisa langsung datang, kami akan menerima pendaftarannya. Dan kami juga mengundang para alumni untuk dapat memberikan supporting yang baik kepada Fakultas Kedokterannya, terutama adik-adiknya, saudaranya. Kita akan memberikan layanan khusus kepada alumni untuk dapat membawa adik-adiknya untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Metodis. Jadi bagi teman-teman yang atau adik-adik yang ingin mendaftar di UMI udah nggak perlu ragu-ragu lagi dong ya kan ya, Pak? Tidak perlu ragu lagi. Ya karena ya sedangkan alumni aja udah pasti dapat pekerjaan gitu ya Pak, ya. Di dalam ataupun bahkan di luar negeri sendiri. Iya, yang jadi kebanggaan buat Fakultas Kedokteran saat ini Fakultas Kedokteran Metodis diajar atau dididik oleh 98% dosennya adalah alumninya sendiri. Oh ya? Ya, 98%. Jadi kami membanggakan diri bahwa kami sendiri sudah mendidik adik-adik kami yang kami sendiri yang mendidiknya. Tidak menggunakan dosen luar lagi. Oke, luar biasa sekali. Oke, itu dia perkenalan kita seputar kampus. Semoga apa yang kita perbincangkan barusan bisa menambah informasi bagi teman-teman atau adik sekalian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Samuel Hutasoid, SPOG. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Ferry, sampai ketemu kembali di episode Metodis Podcast selanjutnya. Hai teman-teman, udah tahu belum cara daftar online di Universitas Metodis Indonesia? Caranya gampang kok, nggak pakai ribet, tinggal buka web di www.metodis.ac.id. Klik daftar online atau di www.pmb.metodis.ac.id. Ikuti petunjuk infografik tahapan ini ya. Gampang kan? Selamat bergabung ya!